Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saudaraku yang saya hormati, satu, punya pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleha, dan yang ketiga, indikasi orang yang dapatkan surganya dunia adalah punya harta yang bermanfaat. Bukan yang banyak. Saya tidak punya duit, maka sedekahlah dengan tenaga. Saya tidak punya tenaga karena saya jarang di komplek, sedekahlah dengan duit. Saya tidak punya duit, tidak punya tenaga, sedekahlah dengan apa? Pemikiran. Saya tidak punya itu semua, sedekahlah dengan cara apa? Jangan kau ganggu tetanggamu. Prinsipnya, kalau kita tidak bisa memberikan kue ke tetangga, paling tidak jangan kau kasih pendengaran yang menghina tetanggamu. Itulah sedekah kita, menjadi tetangga yang baik. Di sini Ustadz Dasat Latif bercerita bagaimana kalau kita memiliki sahabat itu harus sungguh-sungguh dijaga karena sahabat inilah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan bisa menyelamatkan kita saat di akhirat kelak. Dan lucunya juga di sini akan ada sahabat Dasat yang bertanya seputar poligami. Bagaimana tanggapan Ustadz Dasat? Langsung saja kita ikuti petuah Ustadz Dasat Latif. Bapak, saudara-saudara sekalian, yang keempat, yang dimaksud dengan bidunya hasanah adalah punya sahabat yang baik. Berapa banyak orang akhirnya terjerembab dalam kemaksiatan karena salah memilih teman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilustrasi yang sangat cantik berkaitan dengan pentingnya memilih sahabat ini. Nabi menjelaskan, apabila engkau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Maka salah satu dari 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak, ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu wajah kita berubah lagi sesuai dengan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan di dunia. Maka Allah menyediakan ruang VVIP. Satu di antara orang yang masuk dalam ruangan itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Salah satu indikasi bertemu dan berpisah dengan Allah masuk di dalamnya adalah mereka yang menjadi takmir masjid. Kalau kita jadi pengurus masjid kan kita bertemu dan berpisah selalu karena Allah. Saudaraku, mereka yang punya teman yang baik agamanya, bagus akhlaknya, genggam rapat-rapat tangannya, jangan sampai lepas. Karena orang yang baik agamanya bukan hanya dibutuhkan di dunia, tapi insya Allah dia akan menolong kita di akhirat. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam kitab masyhur bahwa ketika di akhirat kelak, misal nih Allah takdirkan saya masuk surga, maka saya akan cari sahabatku. Ya Allah, mana itu Dokter Capo? Kenapa? Dulu setiap saya sakit ketika di dunia, kalau mau ke ceramah, dia yang kasih resep. Sehingga saya bisa cepat sehat dan pergi lagi dakwah. Kata Allah, masih banyak kasih yang urusannya di akhirat. Masih banyak itu urusannya di neraka. Masih banyak perkaranya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Belum dia selesaikan. Waduh, saya tidak enak. Maka Allah menyampaikan kepada Dasat. Dasat, saya ingin menyempurnakan kebahagiaanmu. Karena kau galau, tidak bahagia kau masuk surga. Supaya kau sempurna kebahagiaanmu, kau carilah itu temanmu. Ajak dia masuk ke dalam surga. Akhirnya, pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleha, harta yang berkah dan bermanfaat, serta teman yang baik di dunia ini, insya Allah itulah yang disebut kita mendapat surganya dunia. Sebaliknya, pasangan yang jahat, anak yang durhaka, harta yang tidak ada faedah, teman yang jahat, sesungguhnya Anda telah mendapati nerakanya dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari teman-teman yang jahat dan menjadikannya teman-teman kita teman yang baik untuk berpastabikul khairat. Izin bertanya Ustadz, bila dalam satu keluarga itu sering terjadi masalah yang tidak henti-henti, itu gimana hukumnya kalau melakukan poligami Ustadz? Oke, ini pertanyaan sangat menyiksa kaum ibu. Tapi inilah fakta bahwa dalam rumah tangga selalu ada masalah. Ibu tahu enggak tujuan pernikahan menurut Quran? Satu dari tujuan utama pernikahan adalah menemukan ketentraman jiwa. Ya, ketika rumah tangga tidak pernah menemukan ketentraman jiwa, maka Allah memberikan solusi. Apa solusinya?
ceraikan dia baik-baik. Tinggalkan dia baik-baik. Maksudnya apa? Bulan ini bertengkar dengan tema yang sama. Bulan depan itu lagi tema yang sama. Bulan kemudian itu lagi, itu terus tiap bulan. Kan tidak ada kebahagiaan didapat. Karena apa? Waktu berjalan terus. Orang kalau bertengkar terus kan galau. Tidak bisa konsentrasi. Terutama tidak konsentrasi beribadah. Ini yang disebut takdir buruk dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Pilihannya diceraikan istrinya. Nah, bagaimana kalau soal poligami? Poligami itu Pak Dokter, ibaratnya dia dalam pesawat, dia adalah pintu darurat. Namanya pintu darurat. Bagi seorang lelaki, kalau dia betul-betul suasana batinnya, kebutuhannya sudah darurat, maka dia dibolehkan untuk berpoligami. Dengan catatan mampu. Mampu itu banyak hal. Mampu materi, mampu fisik, mampu adil, mampu dibully, mampu dimusuhi anak. Semua mampu. Memang poligami sunnah. Tapi bagi orang punya karakter seperti Rasulullah. Kalau kita laki-laki, hari Jumat saja sholatnya. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, motong poligami, pret. Jangan cari susah, ya kan? Nah, tapi Islam membolehkan poligami. Dengan catatan bagi mereka yang mampu. Garis besar yang perlu kita ketahui soal rumah tangga. Percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua. Maka yang baik, jangan kau bandingkan rumah tanggamu dengan orang lain. Ada orang rumah tangganya berlimpah ekonominya. Karena suaminya dari pagi sampai pagi lagi cari uang. Tapi apa yang dia tidak dapat istrinya? Suasana romantis kebatinannya. Ada orang terpenuhi romantisnya. 24 jam ada suaminya. Tapi apa yang jadi masalah? Tidak terpenuhi materinya. Untuk memenuhi semua manusia paripurna tentu tidak ada. Karena jangankan kita yang hidup di masa manusia medsos seperti ini, Nabi kurang apa ibadahnya, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah, tapi beliau pun dalam berumah tangga ada masalahnya. Maka yang jadi masalah buat kita bukan masalah itu. Al-Quran mengajarkan menghadapi masalah, ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang akan menyelesaikan semua masalah dalam rumah tanggamu. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mencapai rumah tangga bahagia? Jadilah pasangan yang baik. Didik anakmu menjadi soleh dan soleha. Cari harta yang berkah dan carilah teman yang bisa mengajakmu berfastabikul khairat. Semoga bermanfaat. Gaspol! Gaspol memang! Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah Gaspol hari ini. Semoga dengan mendengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif, kita sama-sama bisa mendapatkan makna dari doa sapu jagat untuk membentuk keluarga yang bermartabat. Dan insya Allah kita diberikan berkah dan kekuatan untuk bisa mengambil manfaat. Akhir kata, saya Bayu Oktara dan seluruh kru yang bertugas pamit mundur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan sebelum saya pamit, saya punya pantun buat sahabat Dasat. Ke Jatinegara beli terpal, lewat Keramat Jati bernostalgia. Jadikan keluarga ladang amal agar hidup nyaman dan bahagia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.